Bayangin deh Bapak Ibu, setelah sekian lama, cuman bisa dengar kabar yang simpang siur. Grup WhatsApp rame banget, notifikasi masuk tiap hari. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih nunggu. Ada juga yang kirim screenshot, tapi nggak jelas sumbernya. Hati ikut deg-degan, berharap tapi juga capek. Berharap dan ujung-ujungnya, tetap saja belum ada kepastian. Nah, hari ini ceritanya beda. Kali ini kita akhirnya bisa ngomong dengan tenang dan yakin. Kabar yang ditunggu jutaan pensiun, dan di seluruh Indonesia, itu benar-benar datang. Ini bukan hoax, bukan gosip, bukan janji manis tanpa bukti. Ini fakta pemerintah. Republik Indonesia secara resmi telah mencairkan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dikenal dengan istilah dana rapel. Dan kenapa kabar ini terasa begitu melegakan? Bukan cuma karena uangnya benar-benar ada, tapi karena keputusan ini lahir dari proses resmi yang panjang, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dana rapel ini bukan muncul dari kabar grup atau isu media sosial. Prosesnya lewat jalur administrasi yang rapi, verifikasi data yang ketat, dan pengesahan hukum dari Kementerian Keuangan bersama PT Taspen Persero. Jadi ini bukan sekedar harapan, tapi kepastian negara benar-benar hadir. Dana rapel ini adalah bentuk nyata pengakuan negara kepada para purna bakti, baik pensiunan ASN TNI maupun Polri. Semuanya mendapat perhatian yang sama. Mereka yang sudah mengabdikan hidupnya puluhan tahun untuk negara, kini mendapatkan hak yang selama ini ditunggu-tunggu. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, harga kebutuhan pokok yang makin naik, biaya hidup yang terasa semakin berat, kabar ini jelas jadi angin segar, bukan cuma soal nominal uangnya, tapi juga soal penghargaan rasa aman, dan pengakuan bahwa pengabdian itu tidak dilupakan. Yang juga penting untuk diketahui, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang berhak, tapi terlewat jadi bukan hanya pensiunan yang masih aktif menerima gaji pensiun bulanan. Janda dan duda pensiunan tetap mendapatkan haknya, anak yatim, piatu yang tercatat sebagai ahli waris juga termasuk. Semua data sudah tertata rapi dalam sistem Taspen, dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi, tidak ada diskriminasi. Semua dihitung sesuai aturan dan proporsional. Siapapun yang berhak akan menerima sesuai ketentuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan dan paling bikin penasaran, yaitu soal pencairan. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah, terutama untuk para lansia. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen, antri panjang di kantor pos, atau bolak-balik ke bank dana. Rapel ini langsung ditransfer otomatis ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem transfer langsung ini memang dirancang supaya pensiunan tidak kelelahan. Secara fisik cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking atau aplikasi mobile banking di HP praktis, aman dan transparan. Ini jadi bukti bahwa pelayanan publik sekarang semakin modern dan mulai benar-benar memperhatikan kenyamanan para pensiunan. Tapi jangan kaget kalau nominal yang diterima antara satu untuk orang dengan yang lain berbeda. Ini bukan kesalahan dan bukan ketidakadilan besaran dana. Rapel memang dihitung berdasarkan beberapa faktor. Pertama, gaji pokok terakhir sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan berlaku. Ketiga, adanya penyesuaian tunjangan keluarga atau tunjangan pangan. Jadi wajar kalau pensiunan golongan ia menerima jumlah yang berbeda dengan pensiunan golongan ia atau golongan yang lebih tinggi. Ya, semua perhitungan ini dilakukan oleh sistem Taspen, bukan manual, sehingga risiko kesalahan sangat kecil. Kalau ingin melihat rinciannya, Bapak dan Ibu bisa cek lewat aplikasi Taspen Mobile. Ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Ini wajib dilakukan. Tujuannya sederhana tapi sangat krusial, memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Autentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi atau datang ke bank mitra jika ada kendala teknis. Kalau autentikasi gagal atau belum dilakukan dalam periode tertentu, pencairan akan ditunda, bukan dibatalkan. Jadi hak Bapak dan Ibu tidak hilang, hanya ditahan sementara demi keamanan. Karena itu keluarga atau pendamping sangat disarankan untuk membantu memastikan status autentikasi selalu aktif, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia. Di tengah kabar baik seperti ini, kita juga harus tetap waspada. Setiap ada pencairan dana besar, biasanya penipu ikut bermunculan. Ini penting diingat. Baik-baik petugas Taspen atau pihak bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP atau meminta transfer biaya administrasi. Semua potongan sudah diatur oleh sistem. Kalau ada telepon, pesan WhatsApp atau SMS mencurigakan yang mengaku dari Taspen atau bank, jangan diladeni, abaikan saja.
Dan kalau perlu laporkan ke pihak berwenang, jangan sampai dana yang sudah ditunggu lama justru hilang karena kelalaian. Gunakan dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan kebutuhan pokok, dan tabungan ini bukan sekedar uang tambahan, tapi simbol penghargaan negara. Pemerintah memahami bahwa inflasi dan harga kebutuhan terus naik sehingga dana ini dirancang untuk membantu menjaga daya beli para pensiunan. Secara nasional kebijakan ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah karena konsumsi dari pensiunan punya peran penting dalam perputaran uang di masyarakat. Dalam proses distribusinya PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan bank daerah. Jadi kalau ada yang belum menerima, sementara orang lain sudah, jangan panik. Penyaluran memang dilakukan bertahap supaya sistem perbankan tidak kewalahan. Yang paling penting adalah memastikan status kepesertaan tidak pasif. Status pasif biasanya terjadi kalau selama 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan atau autentikasi. Tapi tenang, solusinya sederhana. Bapak dan Ibu tinggal update data di bank mitra terdekat supaya rekening kembali aktif. Sekarang kita bahas soal pengelolaan dana. Dana rapel yang cair sekaligus memang bisa bikin khilaf. Tapi para ahli keuangan sepakat, di masa pensiun sebaiknya fokus pada 3 hal utama. Kesehatan kebutuhan pokok dan dana cadangan. Usia senja adalah masa di mana tubuh butuh perhatian ekstra. Menggunakan dana untuk medical check-up, beli obat rutin atau suplemen itu bukan boros. Tapi investasi kesehatan jauh lebih mahal daripada barang mewah. Bagi bapak dan ibu yang masih punya jiwa, usaha dana rapel juga bisa dijadikan modal kecil. Banyak pensiunan yang sukses dengan usaha rumahan, ternak ikan, berkebun atau mengembangkan hobi yang menghasilkan, tapi tetap hati-hati, jangan mudah tergoda. Investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat. Di masa pensiun menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar risiko. Diskusikan setiap keputusan keuangan dengan keluarga, supaya aman dan transparan. Bagi janda duda dan anak yatim piatu, sebagai ahli waris dana ini adalah amanah. Pemerintah melindungi hak keluarga, abdi negara yang telah wafat. Dana rapel ini bisa membantu biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan penting lainnya. Hak ahli waris dijamin oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang mempersulit atau meminta biaya ilegal, jangan diam, hubungi call center resmi Taspen, atau datang langsung ke gerai layanan resmi. Meski telah purna tugas bapak dan ibu, tetap bagian dari keluarga besar abdi negara. Pengabdian selama puluhan tahun adalah teladan yang tidak ternilai. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih negara atas dedikasi dan pengorbanan itu. Mari kita syukuri sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Namun ada satu hal penting yang sering membuat sebagian pensiunan terlambat menerima haknya, bukan karena haknya hilang, tapi karena data belum sesuai. Pastikan nomor rekening masih aktif, nama pemilik rekening sesuai dengan dokumen, dan status penerima manfaat benar dalam penyaluran massal. Sistem tidak bisa menebak data yang meragukan. Kalau ada ketidaksesuaian, proses akan berhenti demi keamanan. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran dana, rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data yang valid. Artinya kunci utama bukan menunggu pesan berantai, tapi memastikan identitas dan rekening sudah benar. Kunci kedua adalah menjaga kerahasiaan OTP. PIN dan kata sandi jangan pernah dibagikan ke siapapun. Tidak ada petugas resmi yang meminta itu. Penyaluran dilakukan bertahap demi stabilitas sistem. Kalau orang lain menerima lebih dulu, itu bukan berarti ada masalah panik. Justru membuka celah penipuan. Jangan pernah mencari jalan pintas atau menggunakan jasa tidak resmi. Jalur resmi tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta bayaran, itu tanda bahaya. Sebagai penutup, pemerintah kembali menegaskan bahwa hak pensiunan diproses melalui prosedur yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses yang terlihat rumit ini justru bertujuan melindungi agar dana tidak salah sasaran dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Semoga penjelasan ini bisa memberi kejelasan dan ketenangan. Jaga kesehatan, tetap waspada, dan selalu berpegang pada sumber resmi. Dengan langkah yang tepat, hak bapak dan ibu akan diterima dengan aman dan membawa manfaat besar. Bagi keluarga, dengerin baik-baik ya. Ini penting banget buat semua pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Jangan sampai kelewatan atau panik gara-gara hoax. Jadi gini ceritanya, ada kepastian resmi bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan bakal cair pada 30 Januari 2026. Bukan gosip, bukan sekedar wacana, dan bukan janji. Ini keputusan pemerintah yang udah masuk ranah administratif dan hukum.
Artinya kebijakan ini bukan cuma rencana di kertas, tapi udah dibahas secara internal dan disiapin dalam struktur anggaran. Tapi sebelum kamu senyum-senyum nonton saldo masuk, ada beberapa hal penting yang mesti kamu perhatiin, biar prosesnya mulus dan kamu nggak kecewa. Pertama, cek data penerima kamu beneran deh. Jangan malas periksa apakah rekening bank yang tercatat aktif dan sesuai data resmi. Kalau rekening mati, nomor berubah, atau ada ketidaksesuaian identitas, itu bisa nunda pencairan. Ingat, pencairan rapel nggak selalu serentak untuk semua orang. Bakal dicairkan secara bertahap sesuai kesiapan, administrasi, dan sistem pengelola. Jadi jangan kaget kalau tetangga dapat duluan, sementara kamu masih nunggu. Itu bisa karena perbedaan sistem, administrasi antar wilayah, atau antar lembaga pengelola pensiun. Nah, biar jelas, rapel itu apa? Rapel itu selisih pembayaran yang timbul karena adanya kenaikan gaji pokok pensiun yang berlaku surut. Jadi ini bukan bantuan sosial, bukan bonus, bukan hadiah, melainkan hak pensiunan yang muncul karena kebijakan baru yang mulai berlaku dari tanggal tertentu. Keterlambatan pencairan biasanya bukan karena pemerintah lupa, tapi karena proses administrasi, regulasi teknis, dan penyesuaian sistem keuangan negara yang wajib dilalui dulu sebelum dana disalurkan. Penting juga paham soal peran fiskal dan anggaran. Kenaikan gaji pensiunan selalu dikaitkan dengan kondisi fiskal nasional dan kemampuan anggaran negara. Pemerintah nggak bisa seenaknya menaikkan tanpa hitung. Hitungan semua ada tahap perencanaan, pengesahan dan implementasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis terkait, lembaga pengelola dana pensiun, dan sistem pembayaran nasional. Waktu Menteri Keuangan bilang, rapel dan kenaikan pensiunan resmi cair pada 30 Januari 2026. Itu ada makna administratif yang tegas, kebijakan sudah masuk kerangka negara, termasuk alokasi anggarannya dalam tahun anggaran 2026. Jadi pembayaran yang direalisasikan sebelum akhir tahun, anggaran tetap dimasukkan sebagai pencairan tahun berjalan. Perlu digarisbawahi lagi, pencairan rapel hampir selalu bertahap. Dari pengalaman kenaikan gaji sebelumnya, rapel biasanya dicairkan secara kelompok. Beda kelompok, beda waktu. Kenapa? Karena perbedaan sistem administrasi, kesiapan data, dan proses verifikasi yang harus dilakukan sebelum dana dikirim dalam sistem pensiun nasional. Pengelolaan dana pensiun ASN ada di PT Taspen, sementara TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri. Keduanya punya fungsi serupa, mengurus pembayaran pensiun bulanan, beberapa tunjangan, dan rapel, tapi basis data dan sistemnya berbeda. Jadi mekanisme dan waktu pencairan bisa nggak sama antara pensiunan sipil dan pensiunan TNI Polri? Kalau soal besaran rapel tiap orang nggak sama, rapel dihitung dari selisih antara gaji pokok pensiunan lama dan gaji pokok pensiunan baru. Setelah kenaikan selisih itu, lalu dikalikan jumlah bulan keterlambatan sejak kebijakan mulai berlaku sampai bulan pencairan. Makanya, pensiunan yang golongan terakhirnya lebih tinggi dan punya masa kerja panjang cenderung dapat rapel nominal lebih besar. Intinya golongan terakhir dan lama masa kerja adalah faktor utama dalam hitungan gaji pokok pensiun. Sistem pensiun memang dirancang supaya manfaat mencerminkan tingkat jabatan dan lamanya pengabdian. Kenaikan juga sifatnya proporsional dan berjenjang biasanya. Persentase kenaikan mempertimbangkan beberapa hal, inflasi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan fiskal. Tujuannya supaya nilai real pendapatan pensiunan nggak anjlok karena naiknya harga barang dan jasa, tapi juga kenaikannya moderat, agar nggak ngebebanin keuangan negara. Komponen utama yang kita harus ingat adalah gaji pokok pensiun. Bukan semua tunjangan ASN aktif masuk ke pensiunan. Banyak orang salah paham gara-gara ngecampur adukan kebijakan gaji ASN aktif dengan kebijakan pensiunan, sehingga muncul ekspektasi yang enggak realistis. Jadi bedain dulu ya, kebijakan buat ASN aktif dan buat pensiunan. Itu berbeda aturan dan komponennya. Proses pencairan rapel butuh verifikasi data penerima yang teliti, identitas, status hidup, status keluarga, dan keaktifan rekening pembayaran harus dicek. Kesalahan atau ketidaksesuaian data bisa nunda pencairan untuk individu tertentu. Makanya lembaga pengelola rutin perbarui data supaya pembayaran tepat sasaran. Rekening yang nggak aktif atau berubah tanpa pemberitahuan akan menghambat proses. Dalam sistem pembayaran nasional, dana cuma ditransfer ke rekening yang terverifikasi dan sesuai data penerima. Ini bagian dari mekanisme bagaimana untuk mencegah kesalahan pembayaran atau penyalahgunaan dana negara. Selain faktor administrasi, kesiapan sistem keuangan juga sangat menentukan. Setiap kebijakan baru memerlukan penyesuaian. Di sistem perbankan dan pengelola, termasuk Taspen dan Asabri, pemerintah berusaha supaya pencairan rapel dan kenaikan gaji nggak ganggu stabilitas fiskal. Stabilitas fiskal jadi pertimbangan utama.
Karena pembayaran gaji dan pensiun adalah belanja rutin yang wajib dipenuhi berkelanjutan, kebijakan dibalance dengan kebutuhan belanja negara lain, supaya semuanya tetap sustainable. Waktu pernyataan resmi keluar, banyak pensiunan yang deg-degan, karena bergantung pada pendapatan tetap. Memang kepastian kebijakan itu penting, tapi jangan keliru mengartikan kepastian. Kebijakan dengan kepastian waktu pencairan yang seragam, pencairan disesuaikan dengan kesiapan lembaga pengelola, dan sistem yang digunakan. Jadi perbedaan waktu antar penerima itu hal yang lazim, bukan berarti ada yang dirugikan, melainkan proses administrasi dan teknis yang berbeda-beda. Soal perpajakan juga perlu diperhatikan, karena memengaruhi jumlah net yang diterima. Pemerintah biasanya memberi perlakuan agar beban pajak nggak terlalu berat, tapi potongan lain seperti iuran juga bisa mempengaruhi jumlah akhir yang masuk rekening. Jadi jangan kaget kalau nominal bruto beda sama yang nyampe di rekening setelah potongan. Selain itu, maraknya informasi palsu jadi tantangan tersendiri penipuan. Sering banget memanfaatkan ketidaktahuan dan harapan. Pensiunan dengan iming-iming percepatan, pencairan atau nominal tertentu. Ingat, dalam sistem resmi nggak ada mekanisme percepatan lewat pembayaran atau pemberian data sensitif. Semua pencairan dilakukan otomatis melalui sistem lembaga pengelola. Jadi kalau ada yang minta data pribadi, PIN atau transfer uang dengan alasan biar dipercepat pencairan rapel, itu indikasi penipuan. Jangan kasih data, jangan transfer. Dan laporin kalau perlu. Kebijakan rapel dan kenaikan gaji juga punya dampak non-finansial. Kepastian negara memenuhi kewajiban, mencerminkan keberlanjutan sistem kepegawaian dan penghargaan atas pengabdian panjang. Para pensiunan ini juga bikin kepercayaan publik terhadap kebijakan. Publik jadi lebih kuat, tapi di sisi lain, pemerintah mesti kerja keras, memastikan kebijakan itu efektif dan efisien. Birokrasi yang panjang sering disorot, jadi koordinasi antar lembaga adalah kunci, agar kebijakan bisa direalisasikan sesuai rencana. Secara garis besar, kebijakan rapel dan kenaikan gaji pensiunan adalah hasil proses panjang yang melibatkan perencanaan anggaran, penetapan regulasi, dan pelaksanaan teknis. Setiap tahap punya tujuan supaya hak pensiunan dibayarkan tepat dan berkelanjutan. Mekanisme pencairan mengikuti struktur administrasi keuangan negara yang ditetapkan. Setelah kenaikan gaji disahkan, Kementerian Keuangan menyesuaikan alokasi belanja negara untuk membiayai pembayaran pensiun yang sekarang mencakup gaji pokok baru dan selisih. Rapel penyesuaian ini nggak lepas dari sistem penganggaran nasional berbasis tahun anggaran. Tahap awal yang biasa dilalui adalah penerbitan regulasi teknis, biasanya berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang atur besaran kenaikan, waktu mulai berlaku, dan mekanisme pembayaran rapel. Lembaga pengelola pensiun bakal menyesuaikan data dan sistem update database gaji pokok, hitung ulang pembayaran, dan lakukan simulasi pencairan. Proses ini butuh ketelitian karena melibatkan jutaan data penerima dengan karakteristik berbeda-beda. Perhitungan rapel dilakukan secara individual berdasarkan tanggal pensiun, golongan terakhir, masa kerja, dan gaji pokok. Akurasi di sini penting, biar enggak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran. Setelah perhitungan, pencairan dilaksanakan melalui bank mitra yang menyalurkan dana langsung ke rekening penerima. Kerjasama antara lembaga pengelola dan perbankan memastikan dana sampai dengan aman dan tepat waktu. Perbedaan waktu pencairan sering terjadi karena tahapan verifikasi, akhir status hidup, kecocokan identitas, dan keaktifan rekening. Itu yang biasanya jadi final check. Penerima yang datanya terverifikasi lebih awal bakal menerima pembayaran lebih cepat. Jadi pemutahiran data itu kewajiban administratif yang harus dijalankan terus-menerus. Kalau ada perubahan status keluarga, alamat, atau rekening, laporin segera. Keterlambatan melapor bisa bikin pencairan terhambat karena sistem butuh data mutakhir. Selain faktor individu, kesiapan sistem TI juga mempengaruhi pencairan. Setiap kebijakan baru memerlukan pembaruan sistem agar perhitungan dan pembayaran sesuai aturan terbaru, termasuk uji coba, supaya nggak terjadi gangguan atau kesalahan. Transaksi skala nasional melibatkan aliran dana besar, makanya pemerintah memastikan likuiditas tetap terjaga, agar kewajiban lain juga tetap terpenuhi. Penyaluran memperhatikan arus kas negara, supaya semua kewajiban fiskal bisa jalan bersamaan. Koordinasi lintas lembaga juga krusial, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis terkait, lembaga pengelola, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perbankan, semuanya punya peran supaya kebijakan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengawasan pembayaran rapel dan kenaikan gaji, diawasi oleh internal lembaga pengelola dan eksternal melalui audit negara. Kompleksitas birokrasi memang sering minta waktu lebih lama untuk menyesuaikan kebijakan baru,
Tapi itu bagian dari mekanisme pengamanan supaya dana nggak disalurkan sembarangan. Jangan lupa kebijakan rapel dan kenaikan gaji juga mempengaruhi perencanaan keuangan negara di masa depan. Kenaikan pensiun meningkatkan beban belanja rutin permanen. Ini yang bikin pemerintah pakai proyeksi demografi dan data kepegawaian untuk perkirakan kebutuhan anggaran. Pertimbangan termasuk jumlah pensiunan baru, harapan hidup dan tren kenaikan gaji. Semua itu dipakai buat menjaga keberlanjutan sistem pensiun nasional untuk penerima. Efeknya langsung terasa di pendapatan bulanan. Kenaikan gaji pokok berarti jumlah yang diterima tiap bulan naik, sedangkan rapel memberi tambahan dana sebagai kompensasi. Keterlambatan pembayaran sejak kebijakan mulai berlaku, dampaknya beda-beda tiap individu. Bagi yang gaji pokoknya kecil, kenaikan nominalnya mungkin lebih terbatas, meski persentasenya sama. Makanya prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum jadi pegangan dalam pencairan yang dijadwalkan 30 Januari 2026. Ini saran praktis buat kamu yang nunggu rapel. Periksa data pribadi sekarang juga. Pastikan identitas, status keluarga, alamat dan rekening tercatat dengan benar. Nge-update informasi yang perlu diperbarui. Dan pastikan rekening bank aktif. Kalau ada yang janggal, hubungi lembaga pengelola pensiun masing-masing. Aspen untuk pensiunan ASN dan Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Atau hubungi unit layanan terkait di instansi lama. Jangan mudah percaya sama pihak yang janjikan percepatan dengan syarat transfer atau minta PIN. Semua pencairan resmi itu otomatis dan lewat mekanisme lembaga jalan pintas. Yang minta uang itu penipuan, intinya hak kamu diakui dan akan dibayarkan. Prosesnya memang harus melalui rangkaian administrasi, verification dan penyesuaian sistem supaya pembayaran tepat, aman dan akurat. Bersiaplah cek data, waspada terhadap informasi palsu, dan tetap tenang menunggu giliran pencairan kebijakan. Ini nggak cuma soal duit, ini juga wujud penghargaan negara atas pengabdian panjang para pensiunan. Jadi nikmati hakmu tapi jangan lengah. Semoga lancar dan semoga saldo masuk sesuai harapan. Sip.